Bismillahirrahmanirrahim. Qul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'alamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadits syarif, ittaqillah haitsuma kunta wa bi'satal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat para peserta daurah syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim, kitab yang proses mengimaninya melalui proses yang sampai pada tahap akhir, keyakinan yang kuat memujam ke dalam dada. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keimanannya benar-benar keimanan bila dirabah, disiksa, dizalimi, tetap bisa mengatakan ahad. Dan Al-Quran menawarkan kepada kita dengan sebuah kalimat, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa mereka tidak bertadabbur Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah, jika sekiranya Al-Qur'an ini bukan dari Allah, jika ini bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, sungguh mereka akan mendapati banyak pertentangan yang didapati dalam Al-Qur'an. Al-Quran juga memberikan informasi kepada kita bahwa kitab-kitab sebelumnya telah mengalami perubahan. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian mengatakan ini dari Allah. Ayat ini butuh pembuktian agar apa yang Allah katakan dzalikal kitabul la raiba fihi ini terbukti. Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Kemudian Allah juga memberikan informasi kepada kita bahwasanya ada persamaan antara kita dengan ahlul kitab. Allah mengajak, memerintahkan kepada kita untuk mendakwahkan mereka agar bersama dalam satu kalimat yang sama. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Katakanlah wahai kita, marilah kita berada dalam satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Satu kalimat yang la na'budu illallah, yaitu kalimat yang menerangkan bahwa tidak ada yang berhak kita sembah melainkan Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak melakukan sesuatu apapun. Kemudian Al-Quran juga memberikan perintah kepada kita untuk mengajak mereka untuk berdakwah. Salah satunya ayat tadi. Ada sebagian kaum muslimin beranggapan bahwa tidak perlu kita mendakwahi mereka. Banyak kaum muslimin yang juga pasti perlu didakwahkan, sehingga tidak perlu sesusah kita mendakwahi mereka. Cukup dengan ayat lakum bihukum waliyadin. Ini sudah menjadi bukti bahwa
Tidak ada paksaan. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Selesai. Yang perlu kita pahamkan bahwa dakwah Islam adalah dakwah kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Ini perlu kita pahami. Dan Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, ayat pertamanya adalah perintah dakwah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Ada perintah dakwah. Dan insya Allah beberapa menit ke depan coba kita akan lihat apakah yang Allah katakan, adakah persamaan antara Al-Quran diceritakan kepada kita dengan apa yang ada di dalam Bible atau Alkitab. Ya, baik. Bagaimana kita meyakini Al-Quran sebagai kitab suci yang benar? Kalau ditanyakan mana yang benar, Al-Quran inikah Al-Quran atau yang ada di sebelah kiri saya? Kalau kita sebagai Muslim tentunya kita akan mengatakan ini yang benar. Kalau ditanyakan kepada mereka yang Nasrani tentu ini yang benar. Ketika ditanyakan apa bukti bahwa ini benar, oh yang penting itu dari Allah, saya yakin butuh pembuktian. Butuh pembuktian bahwa ini dari Allah. Bukan berarti saya ingin menawarkan keraguan. Karena Al-Quran sendiri memberikan semacam perintah, kalau masih ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah. Sehingga kita bertambah yakin bahwa ini dari Allah dan yang lainnya bukan dari Allah. Kita akan melihat apakah yang Al-Quran terangkan kepada kita itu terbukti. Kebenaran satu agama amat sangat berpengaruh pada kitab sucinya. Jadi kalau kitab sucinya benar, maka benarlah agama tersebut. Tapi jika kitab sucinya bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, atau kitab sucinya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, maka kitab suci tersebut tentunya menunjukkan bahwa agama tersebut agama yang tidak benar. Kriteria sebuah agama dikatakan sebuah kitab suci dikatakan suci harus bersumber dari Allah. Kemudian Allah yang mewahyukan harus memiliki sifat maha. Kemudian harus mempertahankan bahasa aslinya. Kemudian penerima wahyu harus orang yang jelas dan jujur serta berakhlak mulia. Kemudian tidak mengajarkan ajaran kejam dan sadis. Kemudian memberikan pelajaran dan menunjuki manusia kepada jalan yang benar. Ini kriteria. Kemudian kriteria berikutnya, berbicara tentang ilmu pengetahuan bisa dibuktikan. Kalau kita perhatikan dalam Bible, diterangkan bahwa Tuhan memindah-mindahkan gunung dan bumi, maka tiang-tiang langit pun bergoyang-goyang. Digambarkan bahwa langit memiliki tiang. Sementara Al-Quran mengatakan khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah telah menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian harus sesuai fitrah manusia. Kemudian kitab tersebut bisa memberikan kesaksian bahwa dia berasal dari Allah, tidak melecehkan para nabi Allah, tidak menggunakan cara merayu wanita dan pornografi secara vulgar, harus ada pernyataan dari Allah bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Kemudian harus ada nama agama yang berasal dari Tuhannya. Kemudian yang ke-15, terjaganya seluruh wahyu dengan hafalan para pengikutnya. Terjaga hafalannya. Subhanallah, ini sudah terbukti. Al-Quran mudah sekali untuk dihafal. Sampai anak berusia 7 tahun mampu menghafalnya. Dan subhanallah, Allahu Akbar, sampai sekarang belum ada yang mampu
menghafal ini secara sempurna, termasuk dari kalangan pendeta sendiri. Kita perhatikan, kalau ingin kita pelajari, dan saya mau tidak mau karena hari ini juga kita diamanai sebagai perwakilan daripada Yayasan Baitul Maqdis cabang daripada yang ada di Jakarta, yang orientasinya adalah antisipasi pemurtadan dan bina para mu'alaf. Jadi tujuan kita mempelajari ini agar jangan sampai kita murtad. Jangan sampai karena satu kardus Indomie ada seseorang yang bisa dimurtadkan, sehingga keyakinan kepada Allah harus benar-benar kuat. Sungguh kalau hari ini kita mengatakan Aceh tidak mungkin murtad, maka saya katakan bohong. Ucapan itu bohong. Kita sudah dapat bukti. Ketika kita sedang memberikan tausiah di Masjid At-Taqwa Merdu, kemudian ada informasi kepada kami bahwa ada salah seorang anak muda yang telah murtad dan alhamdulillah sudah Islam kembali. Kami ingin mengcross-check apakah benar bersama tim Baitul Maqdis yang lain kita investigasi ke lapangan. Ternyata subhanallah yang kami dapatkan ternyata benar. Ada anak muda berusia sekitar 25 tahun, dia telah murtad, hampir dibunuh oleh orang kampungnya dan telah kembali menjadi Islam, sudah disyahadatkan kembali. Ini satu bukti kekhawatiran. Kalau itu terjadi, maka tentunya di tempat-tempat lain juga akan bisa terjadi hal yang sama. Kita beberapa 3 tahun yang lalu diminta oleh Yayasan Baitul Maqdis Jakarta sebagai tim dai untuk ditempatkan di daerah Palego, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Maka kita mendapati informasi dan kita dapati, subhanallah, ada 200 orang atau 300 orang yang telah dimurtadkan. Kalau kita pelajari, ada usaha besar dari mereka untuk memurtadkan kaum muslimin. Dan Allah memberikan kabar itu kepada kita. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufar. Amat sangat besar keinginan ahlul kitab untuk memurtadkan kamu. Setelah kamu beriman, kembali menjadi kafir. Hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang ada pada diri mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah dijelaskan al-haq dengan jelas kepada mereka. Dan Allah juga menerangkan kepada kita alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang telah diberi Alkitab, mereka mengenal Islam, mereka mengenal Al-Quran kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Al-Quran memberikan kabar itu kepada kita sebelumnya. Maka mempelajari ini bukan untuk diimani, tapi untuk sebagai perbandingan agar kita semakin kuat iman kita kepada Allah. Kalau kita mau kaji maka isi daripada Bible seluruhnya ini. Ya, ada wahyu, ada sabda para nabi, ada karangan si penulis kitab, ada dari orang-orang yang tidak pernah dikenal, kemudian perintah dan larangan Allah, ada perintah dan larangan para nabi, ada ajaran dari penulis kitab, ada cerita-cerita sejarah, takalil khurafat, bahkan ada cerita-cerita pornografi. Di kitab Kidung Agung hampir seluruhnya bercerita tentang cara merayu wanita, bagaimana membuat visi-visi cinta, bahkan sampai aurat-aurat itu disebutkan dengan bahasa yang sangat vulgar sekali. Kita perhatikan Allah mengatakan, maka hadzal Qur'an ayuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tidaklah Al-Quran ini diada-adakan, tetapi Al-Quran membenarkan apa yang ada pada mereka. Al-Quran datang membenarkan kitab suci sebelumnya. Kita perhatikan dalam masalah kita. Islam mewajibkan kita. Kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai ayat 14. Disebutkan lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus pegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerak kulit khatatnya, maka orang itu harus dilenyapkan. Ini tasdiqan ladzi baina yadayhi. Islam datang membenarkan apa yang ada pada mereka. Kemudian Ibrahim dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 4 juga disebutkan, kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya ketika berumur 8 hari seperti diperintahkan Allah kepadanya. Kemudian Yesus sendiri juga disebutkan, dan ketika genap
dia berusia 8 hari dan dia harus disunatkan. Perhatikan, Yesus sendiri disunatkan, digambarkan di dalam Bible. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut malaikat sebelum dikandung ibunya. Di mana perubahannya? Subhanallah, Allah membuktikan apa yang Allah katakan. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celakalah orang-orang yang menulis ulang kitab-kitab itu dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Allah. Kita perhatikan, sesungguhnya Abu Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menunaikan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Subhanallah. Yang pertama dikatakan kalau tidak sunat dilenyapkan. Ibrahim juga menyunat Ishak anaknya. Yesus juga disunat ketika berumur 8 hari. Kata si Paulus dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 2, Aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menunaikan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Kemudian dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai ayat 18 sampai 19, kalau seseorang dipanggil dalam keadaan dia bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Karena bersunat atau tidak penting, yang penting adalah mentaati hukum Allah. Kalau mentaati hukum Allah, logikanya harus disunat. Inilah yang Allah katakan, maka hadzal Qur'an yuftama walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, membenarkan. Dan Allah memberikan semacam informasi kepada kita bahwa Al-Quran jika memang bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, akan kamu dapati perbedaan perselisihan yang nampak. Kemudian kesimpulannya, Allah mengatakan wajib, Ibrahim mengatakan wajib, Paulus jangan sunat. Maka kalau kita perhatikan, sebenarnya mereka bukan mengikuti Yesus, tapi mereka mengikuti Paulus dalam hal ini. Baik, kita perhatikan. Ini masalah inti, masalah yang menjadi selalu perdebatan antara Islam dan Kristen. Kita perhatikan, mungkin nanti saya minta moderator untuk membacanya. Dalam masalah ketuhanan, apakah benar yang Allah katakan, ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, ayo sini kita berada dalam satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, yaitu Allah na'budu illallah. Jangan sekali-kali kita menyembah Allah wala nusyriku bihi syai'an, dan tidak boleh kita menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Kita perhatikan, akulah Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 5 dan 6, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Sama. Ta'ala ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Kemudian apa kata Musa dalam kitab Ulangan? Dalam kitab Ulangan, hai orang Israel pasal 6 ayat 4, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad. Al-Quran membenarkan tasdiqal ladzi baina yadayhi, membenarkan apa yang ada pada mereka. Kemudian Yesus juga mengatakan demikian. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita perhatikan, Allah mengatakan Al-Quran tasdiqal ladzi baina yadayhi. Allah mengatakan bahwa Al-Quran membenarkan apa yang ada pada mereka. Tak kala Bible mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita itu, Allah itu Esa. Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Kemudian dalam kitab Yohanes juga pasal 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah.
Rasulullah. Jadi Isa bukan sebagai Tuhan, Isa adalah Rasulullah. Sama seperti yang Al-Quran katakan. Kita perhatikan, ahli Taurat juga mengatakan yang sama. Dalam Markus pasal 12, kita lihat di ayat yang ke-32. Masih di ya, kita perhatikan bagaimana pandangan ahli Taurat. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar kata-katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Perhatikan, ahli Taurat datang kepada Yesus dan ahli Taurat mengatakan tepat sekali guru. Berarti Yesus adalah guru, guru adalah pembimbing, pembimbing adalah Rasul. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dikatakan bahwa dia itu esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. La ilaha illallah. Ada kalimat tauhid diajarkan di dalam. Di mana perubahannya? Di mana bukti Allah mengatakan dan perubahan ini terjadi bukan setelah Rasul diutus, tapi jauh sebelum Rasul diutus sudah terjadi perubahan dari Alkitab. Ingat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu carikan itu menjadi Tuhan. Di sini lah. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Maidah, "Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Qala Isa ibn Maryam, "Subhanaka ma yakunu li an aqula bil-haqq in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la 'alamu ma fi nafsik innaka antal 'alimul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbukum." Ini sama Allah mengatakan kepada Isa, "Ya Isa, apakah kamu yang mengatakan jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan dan Allah?" Isa mengatakan, "Subhanallah ya Allah, jika aku mengatakan kau telah tahu bahwa aku telah mengatakan. Aku tidak mengatakan kecuali yang kau perintahkan kepadaku, sembahlah Allah." Isa mengatakan sembahlah Allah. Allah itu ya. Kemudian di mana perubahannya lagi? Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11 disebutkan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Di sinilah Allah mengatakan bahwa lil ladzina yatlubuna al-kitaba bi'ilmihi. Kalau ini tidak kita buka, subhanallah, mungkin ketika diadakan pendekatan dengan Al-Quran, seseorang akan bisa murtad. Salah satu contohnya, kejadian yang sering disampaikan kepada kami oleh salah seorang mantan pendeta yang telah mualaf ketika kita mengikuti daurah kristologi di Jakarta. Syarat mereka menjadi pendeta bisa membaca Al-Quran. Syarat bisa menjadi pendeta juga harus hafal ayat-ayat Quran. Sehingga satu saja pertanyaan diberikan kepada kita yang awam, fakir iman, fakir ilmu, fakir harta. Apa pertanyaannya? Bapak selama ini salat, Bapak minta apa? Saya minta berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya simpel saja. Apakah Bapak sudah berada di jalan yang lurus saat ini apa belum? Kalau ditanyakan kepada kita bagaimana? Mungkin akan kita jawab, mungkin saja sudah. Mungkin saja sekarang saya sudah. Mungkin saja. Bapak harus pasti Bapak sekarang berada di jalan yang lurus. Kalau tidak berarti Bapak salah. Rugi Bapak salah. Itu yang mendakwah itu seperti itu, bukan orang. Mereka tidak membawa buku, tapi membawa Al-Quran. Coba Bapak buka Al-Quran ayat 54. Isa berkata, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, hada siratul mustaqim." Isa berkata, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Saya Pak, itu kata mereka. Saya dulunya sama juga seperti Bapak, bingung saya. Begitu saya dapati Al-Quran, ternyata Al-Quran menyuruh kita untuk mengikuti Isa, dan saya langsung keluar, saya masuk ke Isa. Masuk saya ke gereja. Saya yakin sudah berada di jalan yang lurus karena ikut Isa. Tidak ada keterangan ikut Muhammad. Subhanallah. Itu dididikan keraguan. Kalau ditanyakan kepada ustaz, kepada orang yang sudah belajar, kita akan berikan jawaban, Pak. Hada siratul mustaqim itu banyak dalam Quran. Ibrahim juga mengatakan hada siratul mustaqim. Su'ad juga mengatakan hada siratul mustaqim. Musa juga mengatakan hada siratul mustaqim. Banyak dalam Quran.
Nah, itu kalau ditanyakan kepada kita yang sudah paham. Maka dengan kita mempelajari ini, kita akan tahu bahwa apa yang Allah katakan terbukti dengan sendirinya. Juga disebutkan dalam kitab satu ayat pasal 5 ayat 7, sebab ada 3 orang yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Sangat tidak mungkin saya bersama Hekal bersama si Fulan, kami satu. Tidak mungkin. Saya ya saya, Hekal ya Hekal, tidak mungkin jadi satu. Nah, inilah yang disebut dengan paham Trinitas. Maka kita perhatikan dalam kitab Yesaya Allah mengatakan A. Dalam kitab Ulangan pasal 6 Allah mengatakan A. Dalam kitab Markus tadi yang dibacakan Allah mengatakan A. Yesus sendiri mengatakan. Dalam kitab Markus juga ahli Taurat mengatakan Allah itu A. Terjadi perubahan di sini. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Kemudian Paulus, Yesus adalah Tuhan. Kemudian yang ada Tuhan ada 3. Pertama Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhan. Kemudian Yesus adalah Tuhan. Kemudian Tuhan ada 3. Kita perhatikan. Ini kita dapatkan. Allah, Daud dan Yesus mengatakan dosa ditanggung masing-masing. Ini nanti boleh yang mau short kopinya sama panitia ada atau sama kita nanti bisa dikopi juga. Ya. Semua ini sebenarnya kita kenalan pasal 24 ayat 16, kitab Yeremia pasal 17 ayat 10, kitab Mazmur pasal 32 ayat 13, kitab Matius pasal 16 ayat 17. Bertentangan. Paulus mengatakan dosa sudah ditanggung Yesus. Sehingga kita tidak apa-apa, kita berzina tidak apa-apa, mencuri tidak apa-apa. Kenapa? Sudah ada penebusan. Nah, ini kitab Kolose pasal 1 ayat 13 ayat 14, kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan ayat 6. Yang ini Allah katakan tasdiqan ladzi baina yadayhi, membenarkan. Al-Qur'an mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Al-Qur'an mengatakan kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Masing-masing urusannya sendiri-sendiri. Allah mengatakan fala tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Satu jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa orang lain. Kita perhatikan berikutnya. Kita dapatkan dosa ditanggung masing-masing. Maka tidak heran di kalangan pendeta sendiri ada yang meragukan. Sehingga ketika kita sampaikan materi ini, ada salah seorang mahasiswa UIN Arabibi mendatangi kita diskusi ringan. Ustaz, saya punya teman mahasiswa Rusia, tapi dia Nasrani dari Medan. Dia katakan bahwa kami ragu dengan agama. Kenapa ragu? Jangankan Anda, pendeta saja ragu. Saya lebih suka memikul tanggung jawab moral saya. Tidaklah baik bagi saya untuk membukakan dosa pada kami kita menebus dosa. Bahkan dikatakan kami kita apabila saya tahu bahwa aku sama saya tidak merugikan saya. Kata beliau satunya lagi, pengorbanan itu seharusnya manusia melakukan kepada Tuhan, bukan Tuhan kepada manusia. Jadi, kita perhatikan berikutnya kita lewati. Maka benarlah yang Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka tidak bertadabbur Al-Qur'an? Jika sekiranya ini bukan dari Allah, sungguh kamu akan dapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Satu ayat yang lain bertentangan satu sama lain. Kita perhatikan. Nah, tidaklah Al-Quran ini ditiadakan oleh siapapun selain Allah. Bahkan dia membenarkan kitab sebelumnya, menerangkan. Al-Quran menjelaskan, membenarkan. Masalah kita dibenarkan, masalah ketuhanan dibenarkan, masalah dosa dibenarkan, bahkan masalah pakai tudung jilbab juga dibenarkan. Dalam masalah sujud ke Baitullah juga dibenarkan. Subhanallah. Nah, maka ada sebuah buku saya minta untuk bisa dibeli. Kemudian kalau ada teman-teman kita jadikan 10 alasan mencintai Yesus harus masuk Islam. Yang ditulis oleh Ustaz Ihsan Kadas Pemerintahan. Ya.
Banyak sekali. Kita perhatikan. Yang kedua, mungkin yang kedua saja karena waktu kita singkat. Salah satu bukti kitab suci itu akan dikatakan benar kalau yang menurunkan kitab suci itu memiliki sifat maha. Bukan sifat manusia, tapi sifatnya maha. Maha atas segala sesuatu. Subhanallah. Alkitab menggambarkan Tuhan. Yang pertama, pasal 18 ayat 17. Digambarkan Tuhan berpikir. Berpikirlah Tuhan. Tuhan digambarkan berpikir. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang tidak aku lakukan ini? Berpikir. Berpikir adalah salah satu sifat manusia, ya, salah satu sifat manusia berpikir. Kemudian digambarkan pula Tuhan tidak tahu, ya. Dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 20 ayat 21, sudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, sesungguhnya sangat berat dosa-dosa mereka. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berbuat seperti itu, seperti keluh kesah orang-orang yang telah sampai kepadaku. Aku tidak mengetahuinya. Berarti tidak tahu. Ya, hendak turun ingin lihat apa benar. Berarti kan tidak tahu. Seharusnya Allah itu bima ta'maluna basir, atas apa yang kamu lakukan, tidak tahu. Ya. Ini digambarkan seperti itu. Kemudian, nah ini ya, Tuhan turun ke bumi, terjadi tawar-menawar dengan Ibrahim. Kita perhatikan. Abraham berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama orang-orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu juga? Tidaklah engkau mengampuni karena 50 orang. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah yang demikian itu daripadamu. Masa hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil, dinasihati. Ya. Kemudian apa kata Tuhan? Jika aku dapat 50 orang benar di kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Perhatikan penawaran pertama. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang dari 5 orang dari 50 orang benar itu, apakah engkau juga akan memusnahkan seluruh kota karena yang 5 itu? Aku tidak memusnahkannya jika aku dapat 50 orang di sana. Kemudian sekiranya 40 dapati di sana, dari 50 ditawarkan berapa? Kalau kurang 5 bagaimana? Kemudian sekiranya 40 sudah turun menjadi 40. Kemudian apa kata Tuhan? Aku tidak berbuat demikian karena yang 40 itu. Kemudian turun lagi penawarannya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi saja, sekiranya cuma ada 30 di sana bagaimana? Cuma 30, dari 50 45, dari 45 40, dari 40 30, dari 30 kita perhatikan lagi. Aku tidak berbuat demikian jika terdapati 30 di sana. Kemudian Abraham menawarkan lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya cuma ada 20. Turun kan? 50, 45, ditawar lagi menjadi 40, tawar lagi menjadi 30, tawar lagi menjadi 30, ditawar lagi menjadi 20. Kemudian aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Kemudian ditawar lagi, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja, sekiranya cuma ada 10 dapat di sana bagaimana? Turun dari 50, 45, 45, 40, 40, 30, 30, 20, 20 jadi 10. Ya. Apa kata Tuhan? Aku tidak memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan. Jadi sudah selesai, sudah turun diskusi. Subhanallah. Hilang sifat mahanya. Tidak ada sifat maha digambarkan dalam kitab Kejadian. Kemudian kita perhatikan yang lainnya. Pada salah satu ciri kitab suci itu benar, Allah atau Tuhan yang mewahyukan kitab suci tersebut harus memiliki sifat maha atas segala sesuatu. Kita perhatikan bagaimana digambarkan berikutnya.
Musa menasihati Tuhan karena Tuhan lupa. Dinasihati, ya, akan janji dan sumpahnya. Digambarkan, apa kata Tuhan? Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegak tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan menjadi bangsa yang besar. Apa kata Musa? Mengapakah Tuhan kamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah. Dinasihati, menyesallah Tuhan, ya, karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepadamu. Ingatlah kepada Abraham bahwa engkau telah bersumpah akan menjadikan bangsa itu sebagaimana semuanya bintang di langit. Kemudian akhirnya dan menyesallah Tuhan. Digambarkan menyesal dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang hendak dirancangkannya atas umatnya. Ini kita Keluaran pasal 32 ayat 9 sampai ayat 14. Kemudian Tuhan juga digambarkan diambil orang. Ini yang cukup aneh, sifat maha pada Tuhan jadi hilang. Tuhannya diambil orang. Ya, bisa dibuka. Terjemahan dari bahasa Inggris Lord seharusnya itu diartikan dengan Tuhan. Ini diartikan Tuhan, ya. Kita lihat pasal 20. Sekali lagi kita membaca ini bukan untuk sebagai keimanan. Ada yang mengatakan kepada saya, bukankah Rasul melarang Umar membaca kitab Taurat ketika Nabi ada bersama beliau? Kita katakan para ulama sepakat kenapa dilarangnya membaca kitab Taurat pada waktu itu, karena pada waktu itu wahyu sedang turun-turunnya. Jangankan kitab Taurat, hadis Nabi saja dilarang untuk dicatat. Hadis Nabi tidak boleh dicatat pada waktu ketika ayat Quran sedang turun-turunnya. Dan kali ini kita tidak mungkin tidak mempelajari, harus mempelajari agar semakin yakin bahwa Al-Quran mengatakan la raiba fi, bahwa Allah itu memiliki sifat maha atas segala sesuatu. Maka kita perhatikan dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 13. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, subhanallah, Tuhannya dicuri orang. Ya. Digambarkan Tuhannya sudah dicuri orang. Bagaimana? Maka tidak ada orang Islam yang murtad melainkan dia bodoh. Maka bismillah harus kita sampaikan, harus kita dakwahi, harus kita sampaikan kepada kaum muslimin, bagi mereka yang fakir imannya, fakir ilmunya, untuk belajar dengan benar, untuk mengkaji Al-Quran. Kalau kita tidak suka ini, kita tidak tahu bagaimana lucu-lucuan yang ada di dalam, bukan untuk mendiskreditkan agama tertentu, tidak, tapi sebagai perbandingan, sebagai pelajaran agar kita bertambah yakin bahwa la ilaha illallah. Sehingga harapan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati, ya, melainkan dalam keadaan muslim. Meskipun muslimnya KTP tidak apa-apa, meskipun kadang sholat kadang tidak, meskipun kadang puasa kadang tidak, meskipun banyak maksiatnya tidak apa-apa, asalkan masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Daripada kafir, Allah mengatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir lalu matinya dalam keadaan kafir. Sungguh Pak, kejadian yang ada di Telekom, ada seseorang yang telah murtad dari Islam, pendekatannya dengan Al-Quran sehingga dia bisa murtad sampai dia mengatakan saya tidak akan kembali Islam lagi. Itu. Padahal kalau ini kita sampaikan kepada mereka, sangat mengerikan sekali, dan subhanallah, semoga ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap memegang mitsaq perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian digambarkan pula Tuhan menyesal sampai pilu hatinya. Ini kan sifat manusia, bukan sifat ketuhanan.
Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesal aku. Menyesal karena apa? Menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Ya, dan hal itu memilukan hatinya karena banyak yang berbuat maksiat, menyesal. Aduh, berarti betul kata malaikat, ataj'aluna man yufsiduna fil ardh. Apakah kamu akan menjadikan manusia membuat kerusakan di muka bumi? Berarti betul kata malaikat. Enggak. Allah mengatakan wa qala rabbil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa kata Allah? Itu lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Nah, subhanallah. Ya. Digambarkan Tuhan sampai menyesal, hatinya. Ya. Kemudian digambarkan dalam kitab Mazmur pasal 78 ayat 65. Lalu terjagalah Tuhan, terbangun seperti orang yang tertidur. Subhanallah. Kalau dia terbangun dari tidurnya, berarti bukan Tuhan. Sementara Allah digambarkan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak ngantuk dan juga tidak tertidur. Ya, seperti orang yang siuman dari mabuk anggur. Kemudian digambarkan pula Tuhan mengerang seperti mau melahirkan, mencukur kepala, bulu paha dan jenggotnya. Digambarkan, aku membisu dari sejak dahulu kala. Kitab Yesaya pasal 42 ayat 14. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau menganga dan menggap-menggap tersengah-sengah. Ini kan bukan sifat ketuhanan. Ya. Kemudian yang lebih anehnya, Yesaya pasal 7 ayat 20. Ya, digambarkan pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu juga akan menyiapkan janggutnya juga. Jadi pisau Tuhan digambarkan akan mencukur kepalanya, rambutnya, jenggotnya, bulu pahanya, bahkan katanya pisau cukurnya apa Pak? Pinjam. Ya, pisau cukurnya pinjam. Kita nggak tahu ini pinjam dikembalikan lagi atau tidak, karena tidak ada keterangan itu. Ya, udah pinjam apakah dikembalikan lagi atau tidak? Subhanallah. Ya, maka kita lihat perbandingan dengan Al-Quran. Kita ini hanya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Bagaimana Allah digambarkan dalam Al-Quran? Allah digambarkan dalam Al-Quran. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malun basir. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, tahu. Masuk ke dalam bumi tahu. Yang keluar juga tahu. Yang turun dari langit juga tahu. Yang naik ke atas juga tahu. Subhanallah. Allah digambarkan dalam Quran memiliki sifat maha. Berbeda dengan digambarkan di dalam Bible. Ini standarnya. Maka tujuan kita mempelajari ini agar kita bertambah yakin. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan lagi. Sampai kapanpun saya tidak akan murtad, tetap meskipun ditawarkan apa saja. Tapi ketika kondisinya fakir, maka ketika kita melakukan dakwah di Telegram, kami membuat sebuah kesimpulan. Kalau satu kamus Indomie saja kondisi masyarakat bisa murtad, dengan kondisi seperti ini mungkin lebih daripada itu orang bisa murtad. Subhanallah. Kewajiban siapa ini? Dan hari ini perlu kita menjadi usaha bersama lah, karena misi kristianisasi sangat masif sekali. Salah satunya kita mendapat informasi di Jakarta, sengaja kaum muslimin dibenturkan dengan satu dengan yang lainnya, dibenturkan. Sampai ketika sedang berbenturan satu sama lain, mereka masuk tanpa terdeteksi.
boleh dibuka. Saya dua malam yang lalu saya buka internet. Mereka sudah membuat beberapa buletin dalam bahasa Aceh, 5 jalan keselamatan. Dimulai dengan ayat Quran dalam bahasa Aceh. Tapi isinya kemudian disisipi dengan Bible, dengan Injil. Dan itu subhanallah, saya tidak tahu apakah sudah tersebar atau tidak. Karena itu yang kita lihat ada beberapa buletin yang sudah dibuat dalam bahasa Aceh. Dan bahasa Acehnya indah sekali. Nah, ini kalau kita tidak memahamkan ini kepada kaum muslimin, maka subhanallah, apa yang terjadi di Desa Puyang di Kabupaten Jawa Tengah, di Kota Semarang, 100% muslim. Bisa dilihat linknya di Baitul Maqdis, ya, di yayasan www.baitulmaqdis.com. Ada investigasi langsung tim Baitul Maqdis ke sana, wawancara dengan masyarakat Puyang. Dikatakan dulunya di sini 100% muslim. Sekarang tinggal berapa? Cuma 4 kakak. Tinggal 4 kakak yang muslim. Yang lainnya seluruhnya sudah menjadi murtad. Murtadnya bukan ke Hindu, bukan ke Buddha, tapi ke Nasrani. Dan usaha mereka memurtadkan hanya orang Islam yang dimurtadkan. Mereka tidak berusaha memurtadkan orang Hindu, orang Buddha. Tapi yang sasaran pemurtadannya adalah orang Islam. Bukti apa yang Allah katakan benar. Wa katsiru min ahli kitab law yamudunakum min ba'di imanikum kufara. Ini apa digambarkan? Allah menggambarkan di dalam Al-Quran ini sifat mana seluruhnya. Ya. Dan pada sisi Allah telah puji semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak sehelai daun pun, perhatikan, tidak sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Jadi tidak perlu sebut-sebut turun, tidak perlu capek-capek turun. Aku ingin turun, ingin melihat apa yang dilakukan. Aku ingin mengetahui. Tidak perlu, cukup tahu Dia. Dan tidak jatuh satu butir pun, biji pun di dalam kegelapan malam. Dan tidak ada sesuatu yang basah dan yang kering, melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata. Subhanallah, Allah digambarkan dalam Al-Quran memiliki sifat maha yang tidak ada pada manusia. Begitu pula dalam surat At-Talaq, begitu pula dalam surat Al-Hasyr. Allah mengatakan, Wallahu alladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu, al-malikul quddus, as-salamul mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, wa huwal azizul hakim. Subhanallah. Allah digambarkan dalam Al-Quran seluruhnya memiliki sifat maha. Tidak ada satu sifat manusia pun ada pada Allah. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Dia tidak sama dengannya. Salah satu kitab suci itu dikatakan benar apabila kitab suci tersebut tidak mengajarkan ajaran yang kejam. Sering sekali mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah sumber terorisme. Sering sekali diucapkan bahkan oleh orang Islam sendiri bahwa sumber terorisme adalah Al-Quran. Al-Quran adalah simbol kekerasan, mengajarkan kepada perang, mengajarkan kepada perbuatan-perbuatan yang sadis. Dan agama Kristen adalah agama cinta damai, agama kasih. Sekarang kita buktikan kejaman dalam Al-Quran. Ya, dalam kitab Samuel pasal 1, kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 2 dan 3. Kita perhatikan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika mereka pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba,
onta maupun keledai. Kejamanan yang Islam. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW Nabi melarang membunuh anak-anak dan perempuan. Dilarang, tidak boleh. Allah juga mengatakan, qatilul ladzina yuqatilunakum fi sabilillah wa la ta'tadu. Perangilah mereka di Allah. Siapa-siapa yang memerangi kamu, yang memerangi diperangi. Kalau tidak ada perangi, kita tidak boleh memerangi. Tidak boleh kita langsung mendatangi orang-orang kafir Cina yang ada di Matar, yang ada di Kutabang, yang ada di sini. Kita bunuh, tidak boleh. Ya tidak boleh. Kenapa? Karena mereka tidak memerangi. Tapi kalau mereka sudah memerangi, perangi. Al-Quran juga memberikan syarat wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Syarat jangan melampaui batas, anak-anak tidak boleh dibunuh, perempuan tidak boleh dibunuh, bahkan pepohonan juga tidak boleh ditebang dalam Islam. Sekarang kejamaan dengan yang ada di dalam Bible. Kemudian, dan mungkin ini yang diamankan oleh tentara-tentara Amerika ketika ekspansi mereka ke Afghanistan, ekspansi mereka ke daerah-daerah jajahan negara-negara kaum muslimin. Mungkin ini yang diamalkan. Ya, sekarang sebelum berangkat, kenapa kan? Pasturnya memberikan semangat, memberikan nasihat dan memberikan membawa Bible. Mungkin itu yang diamalkan. Ya, ini kita bahkan disini disebutkan. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Kejam mana yang kira-kira? Kejam mana apa? Kejam mana? Subhanallah. Masihkah Islam kita mengatakan Al-Quran sumber terorisme? Masihkah kita mengatakan Al-Quran mengajarkan ajaran yang kejam? Kalau itu yang kita lakukan, bisa murtad kita dari Islam. Salah satu dalam itu syahadatain adalah mengatakan ini sama dengan sana. Kita perhatikan yang lebih parah lagi. Dan mungkin ini dilakukan ketika perang Bosnia Herzegovina. Mungkin kita masih ingat yang terjadi pada tahun 90-an kepada saudara-saudara kita yang ada di Bosnia dan Herzegovina. Nah, mungkin ini yang diamalkan oleh tentara-tentara kafir Serbia ketika perang melawan saudara-saudara kita yang ada di Bosnia. Ya, kita perhatikan kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 12. Disebutkan Hazael berkata, "Mengapa Tuhanku menangis? Mengapa Tuhanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, telurnya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan, dan perempuan yang mengandung akan kau belah." Subhanallah. Kalau kita masih teringat perang yang terjadi di Bosnia Herzegovina, ada bayi Pak, bayi digantung dijadikan sasaran tembak oleh tentara Serbia. Ada perempuan yang lagi hamil, 2 tentara Serbia dan kawan-kawannya. Kira-kira perempuan apa laki-laki? Menurut saya perempuan. Enggak, saya laki-laki. Yuk, buktikan. Belah. Mungkin mereka mengamalkan ini. Apakah Islam membolehkan itu? Enggak. Melarang. Perempuan kalau sudah tertangkap tidak berjadi, diapa-apakan. Berikan kepada komandan, biar komandan yang membagi seluruhnya harta rampasan. Termasuk dia menjadi budak. Diperlakukan dengan mulia di dalam Islam. Maka subhanallah, kalau kita perhatikan, kita bukan berarti mengajarkan apa yang dilakukan oleh saudara kita, tidak, tapi sekedar gambaran saja. Masih teringat mungkin bagaimana tukar-menukar tawanan antara Taliban dengan Amerika. Salah seorang sersan Amerika yang tertangkap, ya, diperlakukan sangat mulia di tengah-tengah kaum muslimin Taliban. Mulia diperlakukan. Sampai subhanallah, tentara ini pun masuk Islam. Amerika menuntut, dia bebaskan. Taliban menuntut komandan kami yang 4 orang di Guantanamo, bebaskan. Maka terjadi tukar-menukar tawanan. Ketika terjadi tukar-menukar tawanan, di itu pada linknya bisa dilihat, berpelukanlah tentara Amerika ini yang sudah jadi Muslim. Berpelukan, nangis, haru sekali. Ya,
dan Afghanistan Taliban mendapatkan 4 mulahnya kembali, Amerika mendapatkan sersanya yang ditawan, dan sersanya sudah menjadi Muslim. Subhanallah, tidak diapa-apakan, tidak dizalimi, tidak disakiti. Ini akhlak Islam. Bahkan Nabi mengajarkan itu. Abbas paman Nabi sendiri tertangkap di perang Badar, tidak diapa-apakan. Bahkan dibebaskan setelah dia menebus tebusannya. Ini dalam Islam. Ini tidak dibunuh. Subhanallah. Ketika Al-Quran berbicara perang, kalau ada yang mengatakan Al-Quran mengajarkan ajaran kekerasan, kita perhatikan bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita. Qatilu wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah di jalan Allah. Siapa yang harus kita perangi? Yuqatilunakum, yang memerangi kamu. Yang memerangi kamu perangi. Tetapi wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Ya, salah satunya seperti tadi, tidak boleh bayi dibunuh. Ya, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kemudian kita perhatikan bagaimana akhlak Islam kalau dalam perang. Surat Muhammad, ayat ini yang sering dijadikan sebagai senjata. Ini buktinya, ajarannya keras, ajarannya kejam. Apa ajarannya? Dikatakan apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, pancu batang leher mereka. Itu kan keras. Secara logika, siapapun kalau sudah berperang, kalau tidak dibunuh dia harus membunuh. Kalau tidak dipancung dia harus memancung orang. Itu kalau tidak mau ditembak dan menembak orang. Kalau sudah di medan perang. Tetapi kita mengajarkan sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, kalau sudah kalah, maka tawanlah mereka. Boleh kamu tawan. Kalau sudah ditawan, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Subhanallah. Kalau tadi bagaimana? Tumpaslah, lenyapkan seluruh yang bernafas. Jangan kau biarkan hidup yang bernafas. Ini yang ada di dalam iman. Nah, jadi apa yang ingin kita sebutkan di sini dalam pertemuan kali ini sekali lagi bukan bermaksud untuk mendiskreditkan agama tertentu, tetapi lebih agar kita bertambah yakin bahwa Al-Quran sumber-sumber kebenarannya sudah terbukti. Dia dari Allah, Allah yang menurunkan, yang memiliki sifat maha. Kemudian ada kesamaan. Al-Quran sudah menceritakan tasdiqal ladzi baina yadayhi, membenarkan apa yang ada pada mereka. Maka subhanallah, salah satu sebab Ustaz Samsul Arifin Nababan, dan itu diutarakan sendiri ketika debat mu'alaf tadi. Dikatakan sendiri, kenapa saya masuk Islam? Ternyata begitu saya mengkaji Al-Quran, ternyata Al-Quran memberikan pembelaan kepada Yesus. Ternyata Al-Quran memberikan kemuliaan kepada para nabi. Disebutkan, ya, nah ini. Dan Allah menurunkan juga memiliki sifat maha atas segala sesuatu, sebagaimana yang tadi kita sudah jelaskan. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran sumber terorisme, sumber kekerasan, bersahadatlah kembali, istighfarlah yang banyak. Bersahadat kembali Pak, istighfar yang banyak, dan yakinkan di dalam hati bahwa inna dina indallahil Islam. Jadi tujuan kita memberikan bukan untuk kita murtad, untuk yakini tidak, tapi untuk semakin menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya kira ini, ya, maaf lebih 5 menit dari yang diberikan. Waktu saya kembalikan lagi kepada panitia. Demikian materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Arifin. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran. Semoga semakin menambah keyakinan kita kepada Al-Quran dan menunjukkan loyalitas kita kepada sesama muslim, dan menunjukkan barak ataupun berlepas dirinya kita kepada pihak yang tepat, yaitu orang-orang kafir.